Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adrijal channel yang membahas soal-soal yang bersifat matematis, yaitu fisika, kimia, dan matematika. Sekarang kita membahas soal persiapan UTBK 2021 part 2. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon kemudahan darinya. Oke. S adalah bilangan bulat tidak nol. Apakah semua bilangan di S merupakan bilangan genap? Jumlah semua bilangan. Jumlah dari semua bilangan ganjil adalah genap. Benar. Jumlah dari semua bilangan positif adalah ganjil. Ini benar. Karena ganjil tambah ganjil ada genap. Jumlah semua bilangan positif adalah ganjil. Pernyataan satu saja cukup. Dan 2 tidak cukup. Jumlah dari semua bilangan positif adalah ganjil. Jadi jawabannya A. Satu ya cukup untuk jawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 12. Suatu situs mendapat 500 kunjungan per hari dalam periode 14 hari. Oke, berarti dalam 14 hari itu dikali 500 sehingga dapatnya 14 kali 5 itu 70, berarti 70.000 kunjungan total kunjungannya. Nah, jika dia bilang 8 hari, berapa rata-rata agar mencapai 500. Oke, ini sebenarnya hampir sama seperti rata-rataan. Jadi konsep rataan itu adalah N1x1 tambah N2x2 tambah seterusnya dibagi N1 tambah N2 dan seterusnya, itulah X rata-rata. Tapi ini kena cuma 2 kejadian, dia bicara 8 hari dan 6 hari, maka kita tulis saja berarti 8 dikali 650 ditambah 6 hari kita nggak tahu, itu sama dengan 14 hari dikali 500. Nah, biasanya kebanyakan orang itu dikalikan sama dia 8 kali 450, 14 kali 500, kita repot angkanya. Supaya saya mudah, saya bikin aja angkanya supaya mudah. Saya bikin aja ini, berarti 14 kali 650 kurang 150. Ini 8 ke 650 tambah 6x. Nah, saya anggap 650 itu kuih. Jadi kenapa 650 kurang 150? Karena 650 kurang 150 itu 500 tercapai. Ini sebenarnya bermain logika aja supaya kita mudah. Anggap 650 itu kuih. 14 kuih kurang 8 kuih, berarti sisa 6 kuih. 6 dikali 650 dikurang 14 dikali 150. Itulah 6x-nya. Sehingga x-nya sama dengan, saya bagi semua, dapat 650 dikurang 14 kali 150 bagi 6. Dicoret-coret 20. Sehingga dapat 650. 14 kali 25 itu 25 kali 4 itu 100. Berarti kurang 250 kali 14. 25 kali 14 itu 25 dikali 14 itu 10 tambah 4, berarti 250 tambah 100, berarti 350. Berarti sisanya 300 lagi sisanya. Jadi untuk mencapai rata-rata 500, dia cuma butuh sisanya cuma 300 kunjungan. Nah, ini konsep dasarnya ini ya, coba dihafal, namanya konsep harus dihafal. Oke, lanjutin soal berikutnya. Ini soal nomor 13, bukan 13 ya. Jadi jika X adalah bilangan bulat di antara 11 dan 21. Jadi kita harus urutin angkanya ini.
Jadi kita urutin angkanya. Jadi dikatakan median itu adalah nilai tengah. Jadi harus diurutin dari nilai terkecil. Karena dia bilang ini nggak tahu, jadi kita urutin dulu ini. Ini berarti 13, ada 13, ada 14, terus 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jika X membuat satu bilang bulat antara 11 dan 21. Ini angka bilangnya cuma berapa nih? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 9 angka. 1, 2, 3, 4. Oke. Maka median dari bilangan di atas adalah dia bilang antara 11 sampai 21. Jadi ini 11, ini 21. Padahal angkanya cuma ada 9 data. Nah, cara logikanya supaya mudah, lihat macam tangan kita 5 ini. Ada 5 bilangan jari, 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengah tuh di sini, tengah-tengah. Jadi cara mudahnya adalah n tambah 1 per 2. Jadi ini data 9, ada 9 data ini. 1, 2, 3, 4, 5, ada 9 data. Jadi tengah-tengahnya adalah nomor 5. Bisa kita nggak tahu, kita anggap nomor 5. 1, 2 berarti antara 16, 17 angkanya ini. Jadi selesai. Jadi antaranya, maka median dari bilangan tersebut adalah antara 16 dan 17, karena kita nggak tahu. Mau kita masukin di ujung-ujung, dia tetap aja dia masukin di situ. Kalau saya masukin di sini, berarti data kelima 1, 2, 16. Kalau saya masukin di sini 1, 2, ya berarti antara 16 dan 17. Jadi untuk cari mediannya itu anggap macam jari tangan. Tengah-tengah di angka ketiga, berarti banyak data tambah 1. Oke, selanjutnya. Ini bicara fungsi komposisi. Dia bilang FOF. Jadi FOF, X artinya F-nya diganti, X-nya diganti ke fungsi F, sehingga kita bisa bilang A kali AX, X-nya diganti dengan ini AX tambah 3 ditambah 3, itu dapatnya A kuadrat X tambah 3A tambah 3. Nah ini sama juga dia bilang sama dengan 4X tambah 9, sehingga A-nya adalah 2. Maka dia minta 2 kuadrat tambah 3 dikali 2 tambah 1, sehingga dapatnya 4 dikali 3 kali 3 9, dapatnya 13. Itu ya, arti FOF itu. Coba lihat di part pertama apa arti FOF, artinya setiap variabel F diganti oleh fungsi F. Nah ingat ini di pelajaran matematika, fisika, biasa SD bilang JKW, jarak sama dengan kecepatan kali waktu, atau kalau di SMA bilang S sama velocity. Nah kita ganti aja variabelnya, dia bilang ini W, kecepatan Z, minta T, sehingga T sama dengan W per Z. Selesai. Sebenarnya cuma pergantian simbol aja. Jadi coba dikuatin ini rumus GLB dalam fisika. Gerak lurus berubah. Di fisika itu ada GLB, ada GLBB. Ini kembali lagi. Oke. Ini bicara fungsi komposisi sebenarnya. Jadi kalau GX itu adalah 2X tambah 1, kalau GX kuadrat artinya X diganti dengan X kuadrat, berarti 2X kuadrat tambah 1. Sehingga bersama ini menjadi 2X kuadrat tambah 1 dikurang 3 kali 2X tambah 1 kurang 2 sama dengan 0. Sehingga dapatnya 2X kuadrat dikurang 6X
1 dikurang 1 kurang 5 kurang 4 sama dengan 0. X1 kali X2 itu ada dalam bab persamaan kuadrat, rumusnya C per A, sehingga dapatnya min 4 per 2 minus 2. Kalau kita faktorin bisa aja. Kalau kita faktorin, kita cari, misal saya faktorkan, cari kejar hasil kali 2, hasil kali 4 jumlahnya 6. Berarti 4 itu 2 kali 2. 2 kali 2. Sehingga kita katakan 2x kuadrat itu 2 kali 1, min 4 itu min 2 kali 2, tapi dia minta minus 4. Min 4. Oke. Ini ya, ketemu. Saya bikin aja sini 4, sini 1. Dapatnya hasil kalinya 4, kali 2x kuadrat kurang min 8 tambah, nggak ketemu ya. Kalau difaktorin bisa nggak? Nggak perlu berarti. Nah, kita ingat aja rumus X1 ke X2 ini nggak bisa difaktorin. Kenapa nggak bisa faktorin? Karena sebenarnya bisa, tapi pakai rumus habis aja. Nah, ketemu ini. Ini ya, ketemu. Kita pakai rumus habis aja. Dapatnya itu langsung. Oke. Berapa kali lipat di bulan Juni dari rata-ratanya di bulan Mei dan Juni, April? Oke. Nah, supaya kita mudah, kita anggap aja rata-rata di bulan April itu adalah A. Kita ikutin sesuai hurufnya. Sehingga dia bilang jika di bulan Mei menjual kalung sebanyak 3/5 di bulan April, berarti Mei itu sama dengan 3/5A. Sementara bulan Juni itu 1/6 dari bulan Mei. Bulan Juni itu sama dengan 1/6 bulan Mei. Berapa kali lipatkah jualan di bulan April dari rata-rata bulan Mei dan Juni? Berarti April sama dengan 5/3 Mei. Nah, kita ubah ini ke April lagi, berarti 1/6. Ini 3/5 April. Sehingga dapatnya coret-coret 1/10. Coret-coret 1/10 A Juni. Sehingga A-nya sama dengan 10 Juni. Berapa kali lipatkah jualan di April dari rata-rata di bulan Mei dan Juni? Berarti berapa kali lipatkah? Berarti bulan Mei dan Juni. April 10 kali Juni. Oke. $40, 45 per 3. Berapa lipatkah bulan di April dari rata-rata bulan Mei dan Juni? Oke. Saya lewat dulu, kita kelamaan. Oke, berapa panjang BD? Saya perbesar gambarnya supaya saya mudah. A, B, C, D. AB 3, AC 7, siku. Berarti ingat di Pythagoras, berarti 7 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah BC kuadrat. Sehingga BC sama dengan akar 40.
Kemudian 2 akar 10 BC. BC 2 akar 10. Terus berapa panjang BD? Jadi untuk menjawab ini, pernyataan satu saya cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi nggak bisa pertanyaan satu. Oke, dia tanya panjang BD. Jadi harus kedua informasi kita pakai AB dan AC. Kalau nggak bisa jawab. Jadi jawabannya adalah bersama-sama untuk menjawab, tapi satu pernyataan tidak cukup. Oke. Berarti kita kembali ke soal ini. Di bulan Mei dia menjual sebanyak, Mei cuma 3/5. Sementara Juni cuma 1/6 dari penjualan di Mei. Oke, supaya kita mudah, kita ambil aja Mei itu 60 supaya kita mudah. Kita ambil angka yang paling mudah aja. Jadi ada 1/6, ada 3/5. Kita ambil KPK 5 dan 6 itu 15. 5 dan 6 itu 30. Ya. Kita ambil aja 30. Kalau April, supaya kita mudah, kita ambil angka mudah aja. Jadi kita anggap penjualan April itu ada 30. Sehingga Mei sama 35 ke 30. Dapatnya 18. Sementara di Juni itu 1/6 dari, ini bagi 6, berarti tepatnya 3. Dia nanya berapa kali lipatkah jumlah rata-rata dari rata-rata jualan Mei dan Juni. Mei dan Juni rata-ratanya berarti 21/2. Dikali berapa supaya 30? Sehingga kita katakan 60/21. Saya kecilin lagi. Saya bagi 3. Dapatnya 20/7. Dapatnya 20/7. Oke, jadi supaya mudah kita ambil analogi aja. Oke, alhamdulillah selesai semua soalnya. Kalau ada soal-soal yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan. Kembali ke nomor 16 ini, sebenarnya ingat aja rumus X1. Jadi dalam pesanan kuadrat itu ada X1 kali X2, rumusnya C per A, dan X1 tambah X2 min B per A. Oke. Alhamdulillah selesai. Kalau ada pertanyaan kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.